Mari kita bahas tentang klan bangsawan Baima sebentar lagi. Di mana guru tua Chang dan yang lainnya. Huoyun Liuli memberitahu King Sui sambil tersenyum. Mereka akan segera kembali. Aku khawatir, jadi aku cepat kembali ke sini dulu, jawab King Sui menyerahkan anak kecil itu kembali ke Ming Yue Glow sambil tersenyum. Apakah anak-anak itu sudah diberi nama? Dia bertanya. Belum, kami menunggu Anda untuk kembali dan memberi mereka nama. Gadis kecil di sana juga belum disebutkan namanya. Ming Yue Glow menjawab sambil tersenyum. Selain wajahnya yang bermartabat dan suci, ekspresi keibuan di wajahnya sangat menakjubkan bagi King Sui. Lebih dari setengah dari kesakralannya telah disembunyikan oleh tanda merah di dahinya di antara alisnya. Dia tidak seperti Tantai Suan, yang aura dan keanggunannya saja sudah cukup untuk membuat King Sui merasa bahwa kesucian, dan kesuciannya membuatnya tidak dapat didekati. Maka pria kecil ini akan diberi nama King Ming. Untuk si perempuan kecil itu adalah King Yan. Oh benar, siapa yang lebih tua di antara mereka? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Oh, anak laki-laki ini 3 hari lebih tua dari perempuan kecil ini. Ming Yue Glow menjawab dengan senang hati. King Sui melihat ke arah si King Zuang. Dia juga tersenyum bahagia. Karena tidak ada yang keberatan dengan nama mereka, keputusan sudah final. King Sui, tentang klan bangsawan Istana Timur. Di Chen berjalan ke sisi King Sui dan berbisik. Meski begitu, semua orang di sekitar mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Ye Jiangye memandang King Sui, sementara yang lain juga melihat dengan hati-hati. King Sui telah kembali. Di Chen melihat bahwa ekspresi wajahnya sangat santai, jadi dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia masih ingin mendapatkan konfirmasi dari King Sui sendiri. Masalah itu telah diselesaikan dan berjalan dengan baik juga. Leluhur tua seharusnya bisa beristirahat dengan damai sekarang. King Sui terkekeh. Di Chen tercengang, tapi dia juga menghela nafas lega. Dia telah tinggal di istana surgawi cukup lumayan lama. Leluhur tua bisa dianggap seniornya. Selama tinggal lama, dia selalu merasa sangat kesepian. Dia akan menemukan lelaki tua ini untuk berbicara dari waktu ke waktu. King Sui melirik Ye Jiangye, dia masih terlihat seperti dunia lain seperti biasanya. Ada senyuman hangat di wajah cantiknya yang tiada taraf, namun itu juga senyuman yang akan membuat seseorang merasa rendah diri. Tidak ada yang tahu masalah apa yang dia miliki, tetapi tentu saja dia tahu bahwa dia memikul beban pertengkaran darah yang berat. Meski begitu, dia masih tidak tahu apa yang wanita itu pikirkan di dalam hatinya saat ini. Setelah mendengar tentang kembalinya King Sui, orang-orang datang ke halaman belakang. Orang-orang ini semua berasal dari King Clan dan merupakan saudara sedarah langsung baginya. Setelah melihat begitu banyak orang datang, dia memutuskan bahwa mereka sebaiknya pindah ke Longe Besar. Melihat orang-orang di sekitarnya, yang merupakan kerabat terdekat dan orang-orang yang paling dicintainya, King Sui sangat hangat di hatinya. Dia memegang King Sun dan King Yon di pelukannya, tetapi dengan cepat menemukan bahwa lengannya tidak dapat memuat keduanya. Selama setahun, kediaman King Clan di Istana Surgawi telah berkembang cukup banyak. Kemegahan dan kemewahannya cukup lumayan. Meskipun klan King tidak ingin seperti ini saat itu, mereka adalah simbol identitas benua Green Cloud sekarang. Bagaimanapun, mereka bukanlah klan aristokrat yang tertutup, jadi mereka masih harus mengikuti adat istiadat tertentu di permukaan. King Sui tidak terlalu merasakan apa-apa tentang itu. Bahkan klan yang kuat seperti klan bangsawan Tantai tidak bisa lepas dari kendala sekuler, apalagi klan King. Meski begitu, ini juga tidak terlalu buruk. Liuli, cepat beritahu tentang klan macam apa klan bangsawan Baima itu. Setelah King Sui duduk, King Sun dan King Yon menghampirinya dan tidak berhenti mengganggunya untuk sesuatu yang lezat. King Sui selalu menyimpannya dalam pikirannya, jadi dia telah menyiapkan cukup banyak buah fragrance serta beberapa daging panggang, ikan, atau makanan laut yang berharga.
Ini secara pribadi disiapkan oleh King Sui dengan rempah-rempah terbaik dan bahan-bahan yang paling sempurna. Bakat King Sui adalah metode khusus dalam keterampilan kulinernya. Bukan hanya kedua anak itu yang mendapatkan makanan, dia mengeluarkan sejumlah besar makanan dan menyajikannya di piring untuk dinikmati semua orang. King Sui merasa lebih bahagia di dalam hatinya ketika dia melihat betapa bahagianya mereka setelah makan makanannya. Ini adalah sifat manusia. Banyak yang secara tidak sadar tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Lebih tepatnya, mereka dipengaruhi oleh banyak orang lain. Yah, klan bangsawan Baima dikatakan berasal dari benua tengah sejak 8 bulan lalu. Tidak ada yang benar-benar tahu dari kota mana mereka berasal, tetapi mereka dapat dianggap sebagai klan aristokrat tertinggi. Itulah yang dikatakan orang, jadi saya tidak begitu tahu apakah itu benar. 3 bulan lalu, mereka datang berkunjung dan tampaknya berperilaku cukup baik. Penatua Ge dengan sopan menerima mereka sebagai tamu. Setelah mereka pergi, dia mengatakan bahwa mereka tidak datang ke sini dengan niat murni, mereka mungkin di sini untuk mengukur kekuatan istana surgawi. Huoyun Liuli tertawa saat dia menjelaskan. King Sui telah kembali, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Kurasa aku mendengar bahwa salah satu murid klan bangsawan Baima telah terbunuh. Benarkah? King Sui bertanya sambil tersenyum. Luan membunuhnya. Sampah dari klan bangsawan Baima memiliki keberanian untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa bahkan setelah melihat Luan, tapi dia malah dibunuh oleh Luan secara instan, jawab Huoyun Liuli mendengus. Pembunuhan yang bagus. King Sui tertawa. Ayah, Luan memanggil dengan lembut. King Sui melihat kekhawatiran di wajah cantik Luan. Dia tahu bahwa dia mungkin membuat semua orang mendapat masalah. Bagaimanapun, dia telah mendengar banyak hal belakangan ini. Mereka semua sepertinya sedang mendiskusikan tentang bagaimana klan bangsawan Baima adalah klan aristokrat tertinggi, dan istana surgawi saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya, atau hal-hal seperti itu. Semua orang telah menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang seperti itu pantas untuk dibunuh dan dia tidak boleh merasa bersalah atau khawatir tentang hal itu. Tetapi dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Luan, ini salah ayah karena tidak ada. Mengapa ayah tidak membawamu ke klan bangsawan Baima untuk membantai mereka semua? Menurut mereka, siapa yang akan menindas putri ayah? Ayah sudah kembali sekarang dan akan membalasnya untukmu, oke? Ucap King Sui menepuk kepala Luan. Gadis itu hanya setengah kepala lebih pendek darinya sekarang dan agak mirip dengan Ye Jiange. Dia juga memiliki temperamen Ye Jiange dan dia telah tumbuh menjadi kecantikan yang menjatuhkan kerajaan. Ayah, Luan menempel di lengan King Sui dan tersenyum bahagia dengan air mata di matanya. Cinta seorang ayah mirip dengan pegunungan. Setiap ayah adalah pahlawan di hati putrinya. Itu seperti gunung yang sangat besar bagi mereka. Meskipun King Sui tidak memiliki ayah di dunia ini, dia memahaminya dengan baik, jadi dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk memainkan setiap peran dalam hidupnya dengan baik. Dia harus menjadi anak yang baik bagi ibunya, pria bagi wanita yang dicintainya, dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ye Jiange diam-diam memperhatikan King Sui dari satu sisi. Dia merasa sangat hangat di dalam hatinya dan dia adalah satu-satunya yang tahu emosi yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di Sekte Pedang Langit, tapi sepertinya hidupnya akan berubah dengan pria ini. Terlepas dari bagaimana keadaannya, dia tahu bahwa mereka masih 10.000 kali lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia telah datang jauh tanpa menyadarinya. Dia baru menyadari sekarang bahwa semua yang dia miliki terkait erat dengan pria ini. Di mata orang lain, dia bahkan seorang istri baginya. Putri mereka sudah dewasa. Semua ini telah terjadi tanpa satupun dari mereka menyadarinya. Mereka sudah saling kenal selama 15 tahun. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, mereka sangat akrab satu sama lain.
Keakraban bawah sadar itu adalah indikasi dari apa yang dia katakan, mereka sudah terkait erat. King Sui mengamati sekeliling untuk memeriksa. Kekuatan banyak orang sekali lagi meningkat pesat. Meskipun setahun seperti jentikan jari bagi para pembudidaya, terutama mereka yang berada di atas level Xiantian, terkadang setahun juga bisa mengubah hidup. Selama 1 tahun ini, Di Chen telah mencapai tingkat pemula bela diri kelas 5 dari puncak kelas 4 Martial Saint. Ye Jianghe, Changhai Mingyue, dan Mingyue Glou sebenarnya telah mencapai Martial Saint kelas 2 dari Martial Saint kelas 1. Peningkatan mereka selama 1 tahun ini bisa dibilang sangat cepat. Atau mungkin itu karena mereka telah menerobos kemacetan awal, karena mereka sudah berada di puncak kelas 1 Martial Saint. Sepertinya bakat bawaan mereka dan pil obat itu efektif. Sebelum King Sui pergi, dia telah meninggalkan cukup banyak pil obat untuk mereka. Huoyun Liuli masih menjadi Martial King puncak, tetapi kekuatannya telah meningkat hampir di seluruh negara. Langkahnya dianggap sangat cepat. Di klan King, orang-orang di sini semuanya tampak sedikit istimewa, jadi kecepatan pertumbuhan mereka hanya bisa dianggap layak. King Bei sudah menjadi Martial King kelas 2 sekarang. Ketika King Sui pergi, dia berjanji untuk membantunya menerobos ke Martial King. Sekarang dia telah memasuki ranah Martial King, kekuatannya telah tumbuh dengan mantap. King Sui sedikit bingung saat melihat Luan Luan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menerobos ke level Martial Saint, tetapi sepertinya dia masih seorang puncak Martial King. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia sudah memiliki kaki di alam Martial Saint. King Sui memperluas akal sehatnya dan tersenyum. Tidak mudah untuk melakukan terobosan ke Martial Saint. Selain itu, orang biasanya membutuhkan semacam benda khusus untuk terobosan. Sepertinya Luan Luan tidak membutuhkan itu dan King Sui yakin bahwa itu akan memakan waktu paling lama 2 bulan sebelum gadis itu melangkah ke ranah Martial Saint. Dia akan menjadi kultivator Martial Saint berusia 20 tahun. Si King Suang tampaknya tidak terlalu cepat dalam kultivasinya. Dia adalah Martial King kelas 3 untuk saat ini. King Sui telah memutuskan untuk memberinya perlakuan khusus di masa depan. Ada seseorang yang sangat mengejutkan King Sui, itu adalah Wenren Wu Suang. Dia baru saja menjadi Martial King kelas 9 ketika dia pergi, tapi sekarang dia sudah menjadi level Martial Saint pemula. Klan King telah mendapatkan pembudidaya Martial Saint tambahan lainnya. Pada saat yang sama, King Sui menghela nafas kagum. Bakat bawaan wanita dalam lukisan kecantikan memang sangat hebat. Kekuatan murid-murid lain di klan King juga meningkat cukup banyak, tetapi mereka tidak sekuat King Bei. King Hu sekarang adalah seorang Xiantian kelas 6. King Yu adalah puncak Xiantian yang bisa masuk ke ranah Martial King kapan saja sekarang. Orang ini telah menunggu King Sui membantunya menerobos. King Hui telah dinaikkan menjadi Xiantian kelas 7 dari Xiantian kelas 6. King Xin, King Si, baik itu tidak bisa membantu. Silsilah King Clan seperti ini, mereka tidak pernah memiliki bakat bawaan yang sangat spektakuler. King Sui adalah alasan mengapa mereka dapat mencapai hasil saat ini. Nak, biarkan ayah memberimu hadiah. Kamu pasti akan menyukainya. King Sui tersenyum ketika dia mengambil beberapa pil crimson dari inti serigala bulan berkepala 9 yang telah dia sisihkan. Dia ingat bahwa Luan Luan telah menjinakkan 10 tikus pemakan tanah ketika dia pergi. Selama mereka diberi makan pil crimson yang kuat ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Luan Luan menerima botol porselen yang diberikan King Sui padanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini ada 50 pil crimson di dalamnya. Biarkan 10 tikus pemakan tanahmu menelan hingga 2 pil, dan 2 pil untuk beruang batu lapis baja surgawimu juga. Benda ini sangat berharga. Simpan untuk binatang iblis paling berhargamu, dan biarkan mereka makan paling banyak hanya 2. Pergilah sekarang, dan kamu akan tahu apa yang ayah maksud. King Sui tersenyum. Mata Luan Luan berbinar. Hal-hal yang diberikan King Sui padanya secara alami tidak akan pernah kalah. Baginya untuk mengatakan itu baik,
tentu saja itu akan lebih baik dari apa yang dia klaim. Dia dengan senang hati memeluk King Sui sebelum dia pergi. Saudara King Sui, kapan saya bisa mendapatkan tumpangan sendiri? King Yu bertanya pada King Sui dengan ekspresi pahit di wajahnya. King Sui tahu bahwa yang dia maksud adalah wahana binatang buas terbang atau wahana binatang kuat di darat. Namun, dia mungkin lebih menginginkan wahana terbang. Lagi pula, saat melarikan diri atau terburu-buru dalam perjalanan, wahana terbang adalah pilihan terbaik. Benar, saudara King Sui. King Bei juga cemberut dan bertanya. Bagaimanapun, melihat bagaimana Luan-Luan memiliki begitu banyak binatang iblis dan wahana, mereka berdua sangat cemburu. Sulit untuk tidak melakukannya, terutama ketika bakat mereka tidak sebanding dengan gadis itu. Hewan tunggangan itu harus dijinakkan sendiri. Dikatakan bahwa ada pil penjinak binatang iblis di dunia. Ternyata, setelah meminumnya, itu akan meningkatkan peluang seseorang untuk bisa menjinakkan binatang itu. Sayang sekali saya tidak memiliki resep alkimia. King Sui mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Haha, saudara Sui, jika kami bisa memberikan resep alkimia untukmu, apakah ini berarti kamu akan memperbaiki pil obat untuk kami dan akan membantu kami menjinakkan binatang iblis itu juga? King Bei menyeringai dan bertanya. Tertegun, King Sui mengangguk dan tersenyum, berkata, tentu saja. Saudara King Sui, ucap King Bei mengeluarkan sepotong perkamen binatang, dan memberikannya kepada King Sui. King Sui tercengang sesaat sebelum dia menerimanya. Pada satu tampilan, itu benar-benar resep alkimia untuk pil penjinak binatang iblis. Selain itu adalah salah satu yang memiliki kelas yang lebih tinggi juga, telah meningkatkan kemungkinan menjinakkan binatang itu 2 kali lebih banyak. Pil penjinak binatang iblis dipisahkan menjadi kelas 3, 6, dan 9, yang masing-masing hanya memiliki persentase kecil untuk berhasil menjinakkan binatang iblis. Biasanya, jika tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi daripada binatang iblis, kemungkinan mengalahkan binatang iblis dan menjinakkannya akan sedikit lebih mudah. Dan ketika pil penjinak binatang iblis digunakan, itu bisa meningkatkan peluang keberhasilan. King Sui perlahan melihat resep alkimia dan bahan pertama adalah rumput roh yang keras. Rumput roh adalah jenis ramuan obat yang berharga dan bisa dikonsumsi secara langsung. Setelah mengambilnya, itu bisa meningkatkan berserk aura pengguna sebesar 30% selama 15 menit. Selama waktu ini, kemampuan pengguna akan meningkat dan auranya juga akan meningkat pesat. Peningkatan aura, terutama aura kekerasan dalam tubuh, dapat meningkatkan kemungkinan menjinakkan monster iblis. Namun, setelah meminumnya, sangat merusak tubuh penggunanya. Melihat sisa ramuan obat yang dibutuhkan, meskipun mereka juga sangat berharga, mereka sekarang bukan apa-apa bagi King Sui dan dapat dengan mudah ditemukan. Adapun rumput roh kekerasan, dia telah mendapatkan beberapa pada perjalanannya baru-baru ini ke negara Laut Selatan. Itu karena King Sui juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berharga tetapi penggunaannya sangat terbatas. Sampai sekarang, King Sui hanya tahu bahwa itu dapat digunakan untuk menyempurnakan pil penjinak binatang. Tidak banyak orang yang akan memilih untuk menerimanya secara langsung karena hal itu akan membawa bahaya besar bagi tubuh seseorang. King Sui telah menemukan ini dari gerobak yang memegang berbagai ramuan obat yang telah dikirim ke Ye Clan. Itu telah disimpan oleh klan bangsawan Istana Timur dan dengan demikian Ye Guyan membuatnya menyimpannya untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, dia tidak segan dan mengambil beberapa di antaranya. Dari ramuan obat, ada beberapa rumput roh kekerasan. Saudara Sui, bagaimana? Bisakah Anda memperbaikinya? King Bei menatap King Sui dan bertanya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Saya bisa. Aku akan membawa kalian ke binatang iblis sebentar lagi. Ucap King Sui tersenyum. Oh itu bagus. King Bei berteriak dengan gembira. Setiap pembudidaya sangat ingin memiliki binatang iblis yang kuat untuk menjadi mitra mereka dalam pertempuran. Mereka juga tidak perlu khawatir dan tidak terlalu merepotkan perjalanan mereka.
Ada terlalu banyak manfaat memiliki binatang iblis mereka sendiri. Cit cit cit, jeritan yang jelas datang dari luar, dengan hantaman tembus yang sangat kuat. Tertegun, King Sui tersenyum lebih bahagia. Ayo pergi, mari kita lihat binatang iblis Luan-Luan. King Bei dan yang lainnya sudah lama ingin pergi, tetapi takut mereka akan mengganggu Luan-Luan dan binatang iblisnya. Sekarang, dengan King Sui mengatakan bahwa mereka bisa pergi, mereka semua secara alami mengikuti di belakangnya. Luan-Luan berada di halaman belakang klan King, yang telah disisihkan untuk budidaya. Selain arena besar, hanya ada pendopo dan kolam. Area lainnya kosong, tetapi ada lapisan rumput yang sepertinya ditanam secara khusus. Itu tumbuh sangat lebat. Luan-Luan berdiri agak jauh, dikelilingi oleh 10 tikus pemakan tanah putih keperakan. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, mereka telah tumbuh menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, masing-masing memiliki panjang 2 kaki, tampak sangat bulat dengan nuansa metalik. Anggota tubuh mereka sangat pendek dan mereka sangat gesit. Rambut King Sui juga berdiri ketika dia melihat tikus pemakan tanah ini. Sejujurnya, King Sui juga merasa akan agak sulit baginya untuk berurusan dengan 10 makhluk kecil ini. Sebelum dia pergi, ada satu tikus pemakan bumi yang sudah menjadi level Martial Saint, tapi sekarang, itu telah menjadi Martial Saint kelas 5. King Sui tidak bisa berkata-kata. Luan-Luan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan paling lama untuk menjadi seorang Martial Saint dasar, tetapi sekarang, dia sudah memiliki binatang iblis Martial Saint dan ada lebih dari 1 dari mereka. Di antara 9 lainnya, 5 dari mereka sekarang adalah Martial Saint kelas 4, sementara 4 sisanya juga Martial Saint tingkat 4. King Sui bukan satu-satunya yang tercengang, bahkan Luan-Luan pun. Meskipun dia tidak jelas seberapa kuat tikus pemakan tanah, dia tahu bahwa mereka sangat kuat. Dengan hati 7 mistik, indera spiritualnya sangat kuat dan dia bisa merasakan betapa menakutkannya 10 tikus pemakan tanah ini. Dia ingat bahwa King Sui telah menyuruhnya untuk memberikan pil obat kepada binatang iblisnya yang paling berharga. Sepertinya mereka terlalu berharga. Melihat bahwa masih ada 30 dari mereka, dia mengeluarkan 1 tanpa ragu-ragu dan memberikannya kepada beruang batu lapis baja surgawi yang menjulang tinggi. Ini adalah binatang iblis kuat pertama yang diberikan King Sui padanya. King Sui dan anggota King Clan lainnya berdiri agak jauh. Di Chen, Ye Jiange dan Wenren Wusuang, yang juga merupakan Martial Saint, juga tercengang saat mereka berdiri di sana, tercengang di tempat. Sebelumnya, mereka merasa bahwa pertumbuhan gadis ini sangat cepat, tetapi dengan King Sui sebagai contoh pertama dari pertumbuhan yang serba cepat, mereka semua dapat menerima ini. Namun, gadis plus 10 binatang iblis ini, bahkan hanya 1 dari mereka yang lebih kuat dari mereka. Selain terkejut, mereka juga sangat senang. Hanya saja itu terlalu mendadak. Ye Jiange menatap Luan-Luan, jantungnya berdebar sekali lagi. Mungkin dia benar-benar bisa membawanya dan Luan-Luan ke punggung Bukit Raja Singa. Ye Jiange tahu betapa kuatnya memiliki hati 7 mistik, tetapi juga tahu bahwa surga iri pada bakat-bakat hebat. Cacat mematikan bagi orang-orang dengan hati 7 mistik adalah rentang hidup mereka yang sangat singkat, dan bahwa mereka perlu menjinakkan sejumlah besar binatang iblis yang kuat. Jika ada kesalahan, orang tersebut bisa berada dalam situasi yang fatal. Luan-Luan telah menemukan dirinya sebagai ayah yang baik. Ye Jiange tersenyum puas. Setelah meminum pil, tidak lama kemudian, api berwarna merah mulai muncul di tubuh beruang batu lapis baja surgawi, bersinar ke sekitarnya dengan cahaya kemerahan. Tubuhnya yang besar juga tumbuh secara bertahap. Tingginya sudah lebih dari 15 meter, tetapi pertumbuhannya secara bertahap melambat. Begitu pula kecepatan pembengkakan tubuh. Sekarang, kulit berwarna merah menyala tampak keras seperti batu. Setelah beberapa saat, beruang batu lapis baja surgawi terdiam. Luan-Luan mengambil pil lagi dan memberikannya padanya. Api yang baru saja mereda sekali lagi mulai menyala. Ngoom, teriakan mengerikan terdengar.
Beruang batu lapis baja surgawi tiba-tiba melesat hingga 20 meter dan tampak sangat kuat. Itu tertutup api, dengan aura mendominasi yang besar. Ini dengan baik maju menjadi Martial Saint kelas 5. Setelah melihat King Sui dan yang lainnya di kejauhan, Luan Luan mengeluarkan beberapa teriakan sebelum dengan cepat berlari ke King Sui. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan dan tersipu karena kegelisahannya. Ayah, pil ini luar biasa. Di masa depan, 10 tikus pemakan tanah dan beruang batu lapis baja surgawi ini akan menjadi mitra terbaikmu. Dengan mereka di sekitar, di masa depan, mereka akan dapat membantu Anda menjinakkan binatang iblis tingkat yang lebih tinggi. Namun, prasyaratnya adalah Anda juga harus menaikkan level kultivasi Anda, ucap King Sui tersenyum. Aku tahu. Aku akan bisa menjadi Martial Saint paling lama dalam 50 hari. Luan Luan tersenyum dan berkata dengan penuh semangat kepada King Sui. Putri saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. King Sui tersenyum dan membelai kepala Luan Luan. King Sui juga merasa ini tidak bisa dipercaya. Dia baru berusia 3 tahun ketika dia pertama kali bertemu dengannya, tetapi sekarang dia sudah dewasa. Hari berlalu dengan sangat cepat dan hari sudah gelap. Semua orang makan malam bersama dan itu adalah makan malam yang sangat hidup dan mewah. Melihat semuanya di sini, King Sui benar-benar merasa sangat puas dengan apa yang dia miliki. Anak-anak tidur sangat awal dan dengan demikian Chang Hai Mingyue, si King Suang dan Mingyue Glow kembali setelah makan malam. King Sui mengantarkan mereka kembali. Dia tidak perlu kembali ke aula. Di Chen dan Di King juga kembali ke kamar mereka. Selama ini, mereka merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, masalah dengan klan bangsawan Baima seperti duri bagi mereka. Wenren Wu Suang juga lelah. Pada akhirnya, ketika mereka meninggalkan kamar si King Suang, hanya tinggal King Sui dan Huoyun Liuli. King Sui, aku juga akan kembali beristirahat. Saya sangat mengantuk. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Huoyun Liuli memandang King Sui dan berkata dan kemudian membuka pintu kamarnya. Mereka semua tinggal di sini di rumah besar ini. Itu sangat hidup dan semua kamar di sepanjang koridor adalah tempat mereka tinggal. Huoyun Liuli belum menutup pintu saat King Sui masuk dalam sekejap. Dasar bajingan, Huoyun Liuli bergumam, wajahnya memerah. King Sui menyeringai dan menutup pintu sebelum membawa wanita cantik itu ke tempat tidur. Huoyun Liuli menjerit pelan dan membenamkan wajahnya ke pelukan King Sui. Tubuhnya yang indah terasa sangat panas dan segera menyalakan api di King Sui. Iblis wanita kecil, tubuhmu memanas. King Sui meniup telinga Huoyun Liuli dan berkata sambil tersenyum. Bukankah ini semua karena kamu? Apa, karenaku? Ucap King Sui menempatkan Huoyun Liuli di tempat tidur sebelum secara bertahap menekan tubuhnya ke puncak yang menjulang tinggi dan menggoda. Aku merindukanmu. Mata panjang Huoyun Liuli menyipit dan dengan sangat cepat dipenuhi lapisan kabut. Sedikit melengkung, mereka menarik jiwa King Sui. Tangan King Sui bergerak di sekitar tubuhnya dan tubuh mereka bertemu satu sama lain dengan telanjang bulat. Kulitnya yang putih bersih, lekuk tubuhnya yang sempurna, dan puncaknya menyebabkan pembuluh darah King Sui membesar dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat, mereka berdua diliputi oleh perasaan dan suara ekstasi. King Sui, beri aku seorang anak. Huoyun Liuli memeluk King Sui dengan erat, gemetar saat dia berkata. Ketika sudah tenang di dalam ruangan, itu sudah larut malam. Huoyun Liuli masuk tidur nyenyak dengan senyum puas di wajahnya. King Sui berencana untuk bangun setelah berbaring sebentar. King Sui bangun di pagi hari dan berjalan langsung ke halaman belakang. Dia bisa merasakan seseorang di halaman belakang bahkan sebelum dia sempat keluar. Langit baru saja sedikit cerah, tidak ada seorang pun di kediaman King yang akan bangun sepagi ini. King Sui bangun lebih awal dari biasanya. Huoyun Liuli masih tertidur setelah dia membuka matanya. Ketika dia semakin dekat, dia dengan cepat mengaktifkan sense spiritualnya dan mengembangkannya ke arah halaman belakang.
Melalui indera spiritualnya, dia bisa melihat wujud seorang wanita memperagakan permainan pedangnya. Itu adalah Wenren Wusuang. Saat itu masih sedikit cerah di pagi hari dan udara dipenuhi dengan kelembapan kabut pagi. Dia berdiri dari titik buta dan menyaksikan Wenren Wusuang berjingkrak-jingkrak dengan postur yang mantap. Begitu, dia sangat pekerja keras. Gumam King Sui tersenyum sambil melanjutkan pengamatannya terhadap wanita yang berlatih dengan rajin. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi itu tidak berarti dia dapat mengabaikan dedikasinya untuk melanjutkan kultivasinya demi kekuasaan. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang pejuang bela diri Xiantian. Pada saat itu, dia mengira menjadi seorang pejuang bela diri Xiantian hanyalah mimpi yang secara praktis tidak terjangkau. Saat itu, Yu Donghao adalah satu-satunya pejuang bela diri Xiantian di kota Hundred Miles, meskipun seorang pejuang bela diri Xiantian yang lumpuh. Wenren Wusuang adalah orang pertama yang dia temui yang dia anggap sebagai pejuang bela diri Xiantian yang kuat. Ketika dia memikirkannya sekarang, dia menyadari bahwa sebagian besar pertemuannya dalam hidup sebagian besar terkait dengan Wenren Wusuang. Hal yang paling dalam hidup adalah hubungan antara dua manusia. Nasib bisa menyatukan dua orang dari sepasang orang asing menjadi dua orang yang berhubungan intim satu sama lain. Keduanya sempat mengalami cukup banyak kendala bersama. Pasti ada saat-saat sedih sekaligus bahagia sepanjang perjalanan mereka. Sekarang tampaknya ini adalah akhir terbaik yang pernah mereka minta. King Sui masih ingat dengan jelas apa yang dia katakan sebelum dia pergi ke benua selatan. Dia telah memberitahu Wenren Wusuang bahwa dia adalah wanitanya. Dia setuju dan mengatakan hal yang sama padanya juga. Setelah beberapa saat, Wenren Wusuang menghentikan permainan pedangnya dan berbalik, melihat King Sui menatapnya dari sudut jauh. Dia tertegun sejenak, lalu kembali tenang saat berjalan mendekatinya. "Kamu bangun lebih awal," ucap Wenren Wusuang tersipu saat melihat King Sui. Dia ingat apa yang terjadi kemarin selama pertemuan pertama mereka setelah dia kembali dari benua selatan. Pria di depannya menjadi lebih berani dari menit ke menit. Bahkan sekarang kamu masih pekerja keras," ucap King Sui memeganginya dengan tangannya dan membawanya ke dalam halaman melalui jalur rumput hijau. "Aku tidak ingin terlalu jauh darimu," kata Wenren Wusuang dengan suara lembut. Ada sedikit nada keras kepala dalam suaranya yang lembut. King Sui sangat tersentuh oleh kata-katanya, karena dia tahu persis apa yang dia maksud. Bagi seorang wanita untuk menyatakan pernyataan yang begitu berani, dia telah menjelaskan niatnya kepada King Sui, dia telah memutuskan untuk mengikutinya kemanapun dia akan pergi. "Aku di sini, jadi kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Saya akan selalu membantu Anda sebisa saya." King Sui menjawab sambil tertawa kecil. "Aku takut kamu akan membenciku karena menjadi beban dan kemudian membuangku suatu hari nanti." Wenren Wusuang tertawa kecil. "Wanita konyol, apakah aku yang lemah bagimu?" King Sui mengeluarkan tawa tertahan, tidak bisa berkata-kata pada pikiran bodohnya. Dia kemudian dengan lembut meraih kedua tangannya dan menghadapinya, menunggu jawabannya. "Tidak, kamu orang baik," ucap Wenren Wusuang membiarkan King Sui memegang tangannya yang halus saat dia memberinya jawaban. "Saya suka bagaimana Anda sekarang. Anda menjadi lebih rileks." King Sui senang melihat Wenren Wusuang telah belajar bagaimana menenangkan dirinya. Sejak kakak perempuannya, Wenren Wugu, meninggal dunia, dia jarang meluangkan waktu untuk menenangkan diri atau bersenang-senang. "Terima kasih, saya telah memutuskan untuk hidup lebih baik. Kakak perempuan juga tidak ingin aku bersedih selama sisa hidupku." King Sui memperhatikan bibirnya yang kemerahan dan giginya yang seputih salju saat dia terus berbicara dengannya. Dia melirik lidah merah mudanya berikutnya, tanpa sadar bergerak maju ke bibirnya dan menciumnya. Ketika dia melihat King Sui bergerak mendekatinya, dia bingung dan menundukkan kepalanya dengan cepat. Dia merasakan napasnya lebih dekat ke wajahnya dan sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bibirnya kemudian mengunci bibirnya.
Aroma lembut dan tekstur bibirnya yang indah menyebabkan King Sui memeluknya tiba-tiba. Sebelum dia bisa bereaksi, lidah King Sui telah memanjang dan merayap ke mulutnya. King Sui terus mengisap lidahnya sampai dia kehabisan nafas sebelum melepaskannya dari pelukannya. Dia tersenyum saat dia melihat wanita pemalu di depannya. Ada kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberinya semua kebahagiaan di dunia dan tidak pernah membiarkannya pergi selama sisa hidupnya. Wenren Wusuang tetap menundukkan kepalanya bahkan setelah dia dilepaskan dari pelukannya. Telinganya tampak merah karena rasa malunya. Itu menarik dan memikat. "Kamu sangat cantik," goda King Sui saat dia mengangkat dagu Wenren Wusuang. "Ah, lupakan dirimu. Jangan menatapku seperti seorang playboy." Wenren Wusuang dengan lembut mendorong tangan King Sui. Warna merah halus di wajahnya sudah memudar. "Apakah kamu tidak merasa baik tentang itu?" King Sui memandang Wenren Wusuang dengan senyum menggoda. "Apa maksudmu, merasa baik?" Wenren Wusuang menghentikan kata-katanya ketika dia menyadari apa yang dibicarakan King Sui, yang menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dan memukul King Sui dengan marah. "Wusuang, apa?" Ketika dia melihat perubahan langsung dari ekspresi serius di wajah King Sui, Wenren Wusuang memberikan jawaban cepat saat dia menunggu dia untuk berbicara. "Aku ingin ciuman lagi. Pergilah ke neraka." Wenren Wusuang menatap King Sui dengan marah sebelum dia melanjutkan, "Aku lelah. Aku akan kembali beristirahat." Saat dia mulai berjalan pergi, dia tertawa kecil dan berkedip manis pada King Sui. Dia cukup genit dan menarik, selain keanggunannya, yang dapat memikat pria manapun yang diinginkannya. Setelah dia pergi, King Sui memulai pelatihan paginya dengan keengganan untuk berpisah dengan bibir yang dia rasakan sebelumnya. Wenren Wusuang telah menyendiri sejak kakak perempuannya meninggal. Dia tidak memiliki keluarga yang berhubungan dengan darah di dunia ini, tetapi dia telah mendapatkan keluarga yang mencintainya seperti seorang kerabat sedarah. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di klan King, dia telah menganggap anggota klan King sebagai orang paling penting dalam hidupnya. Tinju Taichi kembali menghubungkan Fist. Setelah beberapa saat, anggota klan King mulai berdatangan secara terus-menerus. Sebagian besar anggota yang berkumpul di sekitar adalah generasi ketiga dari klan King. Para wanita terkadang berlatih seni bela diri dengan mereka, tetapi terkadang mereka akan tinggal di halaman mereka sendiri dan berlatih sendiri. Mingyue Gelou adalah pengunjung tetap anggota klan King, tetapi akhir-akhir ini dia harus melewatkan latihannya dengan mereka karena dia perlu fokus merawat anaknya. Setelah King Sui menyelesaikan latihan paginya, dia melihat ke arah King Yu dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tetapi beberapa saat kemudian, dia akan melanjutkan latihannya di formulir harimau. Mata King Sui berbinar dan melihat kesempatan untuk melintas di samping King Yu, yang sedang mendemonstrasikan bentuk harimaunya. Ketika King Sui telah bergeser ke arah King Yu, dia dengan cepat menyerang gerakan harimau laceration di King Yu, dengan kekuatan yang sedikit lebih besar dari yang bisa dia tangani. Pada awalnya, King Yu terkejut dengan penampakan yang tiba-tiba, tetapi menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa sebenarnya King Sui sendiri yang bergeser ke sisinya. King Yu tahu betul niat baik King Sui, jadi ketika dia melihat serangan itu terjadi padanya, dia tahu bahwa King Sui mencoba menilai teknik pertempurannya atau memberinya beberapa petunjuk yang berguna. King Yu memasukkan semua kekuatannya ke dalam bentuk harimau tanpa pengekangan. Dia tahu King Sui tidak akan menyakitinya, jadi dia memutuskan untuk membalas serangannya dengan kemampuan terbaiknya tanpa khawatir benar-benar menyakiti King Sui. Tangan suci, bang bang bang. Salah satu telapak tangan King Sui telah berhasil memblokir semua serangan King Yu, sementara yang lain kadang-kadang menyerang sedikit teknik penguatan kuno ke dalam tubuh King Yu. Titik-titik di tubuh yang dia pukul sebagian besar adalah titik-titik akupuntur yang ingin dia tutup. Chengling Acupoint, titik akupuntur Tai. King Sui secara praktis telah menghafal setiap meridian tubuh manusia ke tingkat yang menakutkan, aliran setiap meridian, perilaku mereka, struktur cabang saraf. Jadi dengan pengetahuan itu,
dia terus menembus sedikit ki dari teknik penguatan kuno dengan tangan suci ke dalam tubuh King Yu sambil perlahan-lahan memblokir beberapa saraf yang tidak perlu untuk sementara. Tubuhnya seperti sungai, jika dahan-dahan yang lebih kecil terhalang, air secara bertahap akan dipaksa mengalir menuju sungai utama. Tidak hanya permukaan air yang meningkat, kecepatan aliran air akan menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Ini adalah teori yang telah diambil King Sui, berharap dapat membantu King Yu dalam terobosan ke ranah martial king. Anggota King Clan memiliki bakat yang lebih baik untuk seni bela diri daripada orang biasa, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan orang jenius. Namun, itu hampir tidak cukup bagi klan King untuk menonjol di antara klan lain meskipun telah mengonsumsi pil obat dan barang-barang yang dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan jumlah yang lebih besar. Tetap saja, King Sui puas. Diperlukan beberapa generasi lagi untuk terus mengubah struktur gen mereka. Ia mampu mengoptimalkan struktur gen untuk generasinya, meski secara perlahan. Mengubah seluruhnya akan sangat tidak mungkin. King Yu dan King Bei adalah dua pejuang bela diri dengan tingkat terendah di King Clan. Dengan bantuan bimbingan King Sui dan konsumsi pil obat dalam jumlah besar, King Bei mampu mencapai tingkat martial king tingkat 2. King Yu, di sisi lain, selangkah lagi dari menjadi martial king. Tentu saja, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan klan tertinggi sejati dengan status mereka saat ini. Cahaya merah halus secara bertahap menyelimuti kulit King Yu. Kekuatan serangannya terus meningkat hingga jumlah yang luar biasa. Anggota King Clan lainnya berhenti untuk menyaksikan King Sui menyerang dan memblokir dengan King Yu pada saat yang bersamaan. Sudah cukup jelas apa yang terjadi sekarang, tetapi mereka masih kesulitan memahami situasi tiba-tiba antara dua anggota King Clan. Kakak King Yu, gunakan semua kekuatanmu untuk menyerangku. Jika Anda menginginkan terobosan, Anda harus berusaha maju. King Sui berkata dengan tenang tanpa menghentikan gerakannya. Kata-katanya memiliki efek magis pada King Yu, karena pada saat berikutnya, aura King Yu telah meningkat secara eksponensial ke tingkat yang lebih tinggi, menyebabkan matanya bersinar dengan kilatan merah samar. Kekuatan adalah segalanya di dunia 9 benua. Mungkin ada perbedaan langkah antara puncak Xiantian dan martial king dasar, tetapi perbedaannya adalah surga dan bumi, perbedaan besar tidak dapat disangkal. Begitu seorang prajurit Xiantian dapat menerobos ke ranah martial king, perlakuan dan perilaku oleh opini publik akan berubah secara signifikan. Yang terpenting, seseorang bisa menjadi percaya diri dan superior karena peningkatan kekuatan sebagai martial king dasar, sehingga membuka jalan menuju tingkat berikutnya dengan harapan dan aspirasi. Jika seorang pejuang bela diri berhenti berkultivasi, maka pejuang bela diri tersebut tidak akan ada lagi. Shield Attack, Bang. Ki dari teknik penguatan kuno telah menyegel bagian tubuh yang kurang kritis untuk saat ini untuk memungkinkan kekuatan meridian mencapai puncak, sehingga memungkinkan Ki untuk mencoba menerobos penghalang dengan paksa. Pada saat yang sama, King Sui telah memasukkan kekuatan Shield Attack dengan kekuatan King Yu dan menargetkan dampak pada penghalang. Gagal. Penghalang itu hanya terguncang sedikit oleh kekuatan tetapi tidak pecah. Tapi itu pertanda awal yang baik. King Sui mengira metode itu akan efektif karena King Yu telah mencapai puncak kultivasinya saat ini. Hanya King Sui yang dapat melakukan metode ini karena kemampuan tangan suci untuk mengubah kekuatan mentah menjadi semacam ki spiritual, yang merupakan metode konvensional untuk orang-orang dari elemen yang berbeda. Jika tidak, jika dia menggunakan teknik elemen yang berbeda pada seseorang dengan elemen yang berbeda, itu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Shield Attack, Doom, gagal. King Sui tetap menggunakan metode yang sama pada King Yu. Setelah periode waktu ketika kekuatan King Yu telah mencapai puncak, dia akan memasukkan kekuatan Shield Attack dengan kekuatan King Yu untuk menembus penghalang. Meskipun kegagalan untuk ke-20 kalinya, penghalang mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah diguncang terus-menerus. Penghalang tersebut mungkin dapat berhasil dihancurkan setelah 3 upaya lagi. King Yu basah kuyup dalam genangan keringat setelah mencoba mendobrak penghalang terus-menerus dengan sedikit usaha oleh King Sui.
Awan kabut merah mulai terbentuk di lapisan permukaan di sekitar tubuhnya, bercampur dengan produksi keringatnya sendiri yang melimpah. Kakak King Yu, cobalah yang terbaik untuk menahannya. Anda akan segera mencapai terobosan. Jika Anda bisa menahan ini, maka Anda akan menjadi seorang pejuang martial king. Jika Anda tidak bisa, Anda akan terus menjadi pejuang bela diri Xiantian selamanya. Jika kamu bisa menahan ini, maka aku akan membawamu berkeliling dunia 9 benua. Kedua tangan King Sui belum memiliki waktu istirahat sejak dia mulai menangani titik meridian King Yu. Saat itu, King Sui mengeluarkan 3 jarum emas dan memasukkannya ke area sekitar dada King Yu. Tus tus tus, King Yu meraung keras saat tubuhnya sepertinya mengalami lonjakan pertumbuhan, membuatnya lebih tinggi secara signifikan. King Yu berlari ke depan dan menyerang King Sui, yang membiarkan dirinya diserang tanpa niat untuk menghindari atau membela diri. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan perisai lain dan memasukkan kekuatannya ke tubuh King Yu. Beng! Suara seperti semangka yang meledak terdengar di udara. Cahaya samar cahaya biru mulai memancar dari tubuh King Yu, yang menandakan dimulainya penyerapan energi gila yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Ranah dasar martial king 10 kali lebih kuat dari kultivator bela diri puncak Xiantian. Ini tidak ada perbedaan untuk promosi setiap tahap kultivasi, Hautian, Xiantian, martial king dan martial saint, karena seorang kultivator akan selalu mendapatkan 10 kali kekuatan setelah menerobos ke tahap kultivasi berikutnya. Manfaatnya tak tertahankan tetapi akan sangat sulit dan mahal bagi seorang kultivator untuk mencapai terobosan. Hahaha, King Yu tertawa terbahak-bahak setelah dia jenuh dengan banyak energi dari sekitarnya. Tidak hanya lukanya benar-benar sembuh, peningkatan kekuatannya juga membuatnya tampak lebih maskulin. Saya telah mencapai terobosan, saudara King Sui. Mata King Yu bersinar dengan api kegembiraan serta menunjukkan cinta yang sederhana namun tanpa pamrih antara dua bersaudara. King Sui sangat bahagia untuk King Yu. Tidak perlu kata-kata terima kasih antara keluarga karena akan dianggap tidak menghormati satu sama lain. Perasaan syukur harus selalu disimpan di dalam hati. Ada alasan mengapa orang tua tidak akan pernah mengucapkan kata-kata terima kasih kepada anak-anak mereka, tetapi akan melakukan apapun untuk melindungi mereka dalam situasi yang mengerikan. Dan mengapa kekasih sejati akan mati untuk satu sama lain, itu karena cinta, suatu bentuk kasih sayang yang ekstrim yang dapat mengalahkan orang di luar pemahaman. Cinta sebuah keluarga tak ternilai harganya. Satu-satunya hal yang King Sui tidak akan pernah korbankan adalah cinta untuk keluarganya, itulah mengapa dia akan selalu menghargai setiap anggota klan King untuk selamanya. Romansa dan persahabatan pada akhirnya akan berada pada level yang sama dengan cinta keluarga ketika mereka telah mencapai level kasih sayang yang tertinggi. Saudara, cobalah untuk menstabilkan kekuatanmu untuk sementara, jangan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatanmu terlalu cepat. King Sui menepuk bahu King Yu saat dia memberi nasihat. King Yu sekarang setengah kepala lebih tinggi dari King Sui. Baik dia dan King Zi sekarang adalah anggota tertinggi dari klan King. Baiklah, saya mengerti. King Yu hampir terbawa suasana di saat-saat kegembiraan. Setelah seminggu berlalu, Chang Wuya, Fei Wuji dan Bai Gui akhirnya berhasil kembali ke istana surgawi. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa istana surgawi telah menyelesaikan pemugarannya. Setelah menyaksikan kemampuan King Sui untuk menghancurkan seluruh klan bangsawan Istana Timur, mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang potensi penaklukan klan bangsawan Baima di Istana Surgawi. Dengan terselesaikannya masalah pribadi Fei Wuji, Penatua Ge menyelenggarakan pesta besar di Istana Surgawi sebagai perayaan kekalahan klan bangsawan Istana Timur. Dia juga telah menyetujui liburan 3 hari untuk semua orang di Istana Surgawi saat mereka terus merayakan dengan makanan enak dan anggur yang enak, berharap bahwa leluhur tua akan dapat beristirahat dengan damai dengan penutupan terakhir ini. Semua orang merasa ceria saat mereka merayakannya dengan hati yang gembira. Sejujurnya, King Sui sama sekali tidak khawatir. Luan-luan akhirnya menjadi bantuan besar bagi King Sui,
yang ingin dia capai. Dia bisa yakin mengetahui bahwa dia tidak akan bertarung sendirian di pertempuran di masa depan lagi. King Sui masih bisa mengingat apa yang dia katakan kepadanya setelah binatang iblisnya melakukan terobosan. Apakah saya cukup baik untuk membantu ayah sekarang? Ketika dia akhirnya mendapat persetujuan King Sui, Luan Luan segera memeluknya dengan ekspresi bahagia. Dia terus mengatakan bahwa King Sui tidak harus sangat lelah sepanjang waktu dan bahwa dia tidak perlu berusaha sangat keras untuk melindungi seluruh keluarga sendirian. Setiap kali dia memikirkan tentang pertobatannya dengan Luan Luan, dia akan merasakan sakit hati di hatinya. Selama ini, dia tahu apa yang telah dia lakukan untuk keluarganya. Dia tidak bisa mengatakannya meskipun dia bisa dengan jelas melihat berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk membuat dirinya lebih kuat demi semua orang. Luan Luan menyimpan pikiran itu di dalam hatinya, sampai suatu hari ketika dia akhirnya menjadi cukup kuat untuk membantu ayahnya dalam pertempuran. Dia mengungkapkan perasaannya kepada King Sui, berharap untuk berbagi beban yang dia miliki untuk melindungi klan King. 3 hari berlalu begitu cepat. Hari-hari ketenangan akan selalu berlalu dalam sekejap mata. King Sui telah pulang selama lebih dari setengah bulan, tetapi klan bangsawan Baima belum muncul untuk mencarinya. Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia telah mengisi hari-harinya bermain dengan anak-anaknya. Itu adalah periode saat-saat bahagia dan bahagia. King Sui memegang King Yan di pelukannya sementara si King Zuang bermain dengannya saat mereka berjalan di sekitar gunung istana surgawi bersama. Tawa kecil gadis kecil itu bergema di udara saat dia terus melakukannya dengan tawa yang khas. King Sui melirik putrinya sebelum dia kembali menatap si King Zuang. Dia masih tidak percaya bahwa dia memiliki seorang putri dengan wanita dingin seperti dia. King Sui ingat pertama kali dia bertemu dengannya di desa King bertahun-tahun yang lalu. Dia memiliki seragam angkuh merah menyala di balik eksterior dingin dari kecantikannya yang luar biasa. Pada saat itu, King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berakhir bersamanya seperti ini suatu hari nanti. "Apa yang kamu pikirkan?" Tersenyum aneh seperti itu, tanya si King Zuang ketika dia melihat ekspresi nakal di wajahnya. "Aku sedang memikirkan pertama kali aku bertemu denganmu di desa King. Saat itu, saya tidak berpikir kita akan memiliki anak perempuan seperti ini suatu hari nanti." King Sui memandang dengan puas ke King Yan di pelukannya sebelum dia berbalik untuk melihat si King Zuang sambil tersenyum. Si King Zuang juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap pipi putrinya. King Sui menunjukkan senyum puas di wajahnya ketika dia berbalik untuk menatapnya. Sejak dia melahirkan putrinya, dia menyadari bahwa dia sekarang menjalani kehidupan yang lebih substansial dari sebelumnya. Berpikir tentang rumah, King Sui bertanya dengan santai. Si King Zuang tercengang oleh pertanyaannya. Dia tampak bingung untuk sementara waktu, seolah dia sedang menunggu King Sui melanjutkan percakapan. "Jika memungkinkan, mari kita kembali ke desa King pada hari tahun baru yang akan datang ini. Dengan begitu, Anda dapat kembali dan mengunjungi rumah Anda." King Sui melanjutkan, "Betulkah?" Si King Zuang memandang King Sui dengan ekspresi kaget. "Tentu saja, setelah semuanya beres di sini, kita bisa segera kembali. Kapan suamimu pernah berbohong padamu?" King Sui terkekeh. "Itu ide bagus. King Sui, kamu luar biasa." Si King Zuang menunjukkan senyum gembira saat dia menyeringai. Dia sangat merindukan kakeknya. Jika dia bisa kembali, maka dia akhirnya bisa memperkenalkan putrinya kepada kakeknya secara resmi. Ketika hari sudah sore, King Sui langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia tidak punya pilihan selain memasuki alam Valet Jade Immortal pada siang hari untuk melanjutkan kultivasinya. Di malam hari, dia akan sibuk karena dia telah merencanakan untuk menghabiskan waktunya menemani Chang Hai Mingyue atau Huoyun Liuli. Alam Valet Jade Immortal yang dulu terasa tak terbatas tampak lebih kompak dari sebelumnya. Dia telah mendapatkan beberapa binatang iblis dan beberapa bahkan tumbuh lebih besar, menempati ruang di dalam alam.
King Sui sekarang berharap bahwa alam Valet Jade Immortal dapat meningkat ukurannya sesegera mungkin sehingga tidak terlihat terlalu ramai. Omong-omong, alam Valet Jade Immortal belum ditingkatkan untuk waktu yang sangat lama setelah terobosan terakhir ke tingkat ke-6. King Sui tidak bisa merasakan terobosan berikutnya. Dia hanya akan bisa merasakannya ketika momen terobosan telah mendekat. Dia merenung sejenak, mengetahui bahwa terobosan tidak bisa dipaksakan. Yang terbaik adalah membiarkan hal semacam ini mendekati dengan cara yang alami. Bagaimanapun, alam Valet Jade Immortal adalah harta yang menantang surga atau tepatnya, harta paling langka dan paling berharga yang pernah dia miliki. Dia mengeluarkan lonceng jiwa ungu yang telah meningkat 2 level sejak terakhir kali dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Mereka yang melihat sekilas lonceng akan berpikir bahwa ini adalah harta berharga, berdasarkan kemunculan mengejutkan dari warna yang memancarkan aura kemurnian tertinggi. Indah dan luar biasa, namun King Sui tidak berhasil menggunakannya sekali dalam waktu yang lama, bahkan selama ini dia bentrok dengan sekelompok binatang iblis liar. Saat itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya karena ketidakefektifannya terhadap binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lonceng jiwa tidak akan membantu bahkan jika dia menggunakannya saat itu. Dia terus meredam lonceng jiwa setiap hari dengan cara yang sama, bahkan sampai hari ini. Warna ungu dari lonceng jiwa bersinar dalam cahaya yang memesona dan lembut. Setelah dia selesai menahan lonceng jiwa untuk hari itu, lonceng tiba-tiba bergetar dengan cara yang tidak normal di tangan King Sui. Cahaya ungu menyelimuti seluruh lonceng, sedikit meningkatkannya dari ukuran kepalan tangan menjadi seukuran kepala bayi. Lonceng jiwa terasa lebih kokoh dan lebih berat dengan kualitas tambahan pada kilaunya, membuatnya tampak seperti Valet adalah perwujudan dari lonceng itu sendiri, bukan hanya warna tampilan. Lonceng jiwa telah di-upgrade. King Sui menatap kosong ke lonceng jiwa yang baru saja bertambah besar. Penampilan belnya tetap sama, kecuali untuk perubahan kecil pada warna, serta ukurannya. Dia tidak berharap peningkatan terjadi begitu cepat, apalagi setelah dia menyelesaikannya hari ini. King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menganalisis lonceng jiwa yang direformasi. Tingkat ke-7 dari lonceng jiwa dapat digunakan untuk melawan binatang iblis yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Lonceng akan mengeluarkan suara yang menakutkan yang akan membuat takut orang yang mendengarnya. Akan ada 30% kemungkinan menyebabkan binatang iblis melarikan diri dalam hiruk-pikuk dan 20% mengarahkan binatang yang ditargetkan ke dalam kegilaan mutlak dan menyerang segala sesuatu di sekitar mereka tanpa mempedulikan apakah mereka teman atau musuh. Juga akan ada 10% kemungkinan menyebabkan binatang yang ditargetkan mati seketika sambil mengabaikan pangkat atau level target. Namun, beberapa binatang iblis khusus mungkin dapat menurunkan tingkat keberhasilan lonceng jiwa. Lonceng ini dapat digunakan sekali setiap 15 menit. King Sui masih tercengang dengan apa yang dilihatnya. Meskipun efek dari kemampuan lonceng tidak berubah, ada perubahan kecil lainnya pada jumlah target dan tingkat keberhasilan, maksimum 10 target dan peningkatan tingkat keberhasilan. Lonceng ini pada dasarnya adalah kriptonite para penjinak binatang. Tentu saja, ketika artefak menjadi lebih kuat, batasan penggunaan akan diberlakukan. Sekali per 15 menit bukanlah masalah besar bagi King Sui, dia bisa menggunakannya lagi setelah melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal untuk beberapa saat. Dengan pemikiran itu, pada dasarnya tidak ada masalah jika dia menghadapi binatang iblis yang kuat di masa depan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan binatang iblis lawannya lagi. Selain itu, lonceng jiwa sekarang dapat menyimpan kekuatan yang lebih besar, jadi King Sui tidak perlu khawatir tentang mengisi kembali kekuatan setelah beberapa kali penggunaan. Tiba-tiba, pikiran tentang sekte tertinggi, punggung Bukit Singa, muncul di benaknya. Sebagian besar anggota mereka adalah penjinak binatang dengan binatang iblis yang sebagian besar berasal dari benua suci Lu Utara. Mayoritas penjinak binatang di luar sana dianggap amatir, tetapi mereka dengan bakat luar biasa,
termasuk beberapa penjinak binatang dan klan penjinak binatang, tidak jauh ketinggalan jumlahnya. Punggung Bukit Singa adalah yang terbaik di antara klan penjinak binatang di dunia. Apakah dewa baru saja mengirimkan persiapan baginya untuk mengambil alih punggung Bukit Raja Singa suatu hari? Namun demikian, King Sui terus meredam tali pengikat iblis tingkat kedua dan jaring laba-laba beracun Black Jade tingkat ketiga berikutnya. Dia tidak terlalu memaksakan peningkatan masing-masing saat ini, terutama jaring laba-laba, karena dia ingin menumbuhkan toksisitas racun ke tingkat yang tepat terlebih dahulu sebelum menggunakan jaring selama pertempuran. Jika dia bisa meredam jaring laba-laba ke level berikutnya, dia mungkin bisa memperkuat racun yang dimasukkan ke dalamnya juga. Jaring laba-laba beracun Black Jade jelas bersifat beracun. Semakin besar level jaring laba-laba, semakin tinggi toksisitas racunnya, mungkin beberapa kali lebih kuat dari level sebelumnya. King Sui memiliki firasat bahwa jika jaring laba-laba beracun mampu menerobos ke tingkat ketujuh, maka itu akan dapat menampilkan kekuatan yang setara dengan 5 racun berwarna. Dia memutuskan untuk meredam jaring laba-laba cukup setiap hari sampai itu terakumulasi hingga mencapai titik terobosan. Teknik 1000 palu, pedang gelombang ke-6, teknik senjata tersembunyi. Setengah bulan lagi telah berlalu. Ironisnya, ketika King Sui hampir melupakan keberadaan klan bangsawan Baima, mereka akhirnya muncul lagi di Istana Surgawi. King Sui sedang bermain dengan King Yon di halaman ketika salah satu murid dari Istana Surgawi datang untuk melaporkan kedatangan mereka. Patriark, orang-orang dari klan bangsawan Baima telah tiba di Istana Surgawi. Mereka telah meminta untuk bertemu dengan Anda, ucap seorang murid muda dengan cepat memberikan laporan kepada King Sui. Ada berapa? Di manakah mereka? King Sui mengambil King Yon dan bertanya kepada murid muda Istana Surgawi. Mereka berada di alun-alun di puncak gunung. Totalnya ada sekitar 10. Mengerti. Anda dapat kembali sekarang. King Sui tersenyum, membiarkan muridnya kembali ke Istana Surgawi dengan cepat. Yoner, bermainlah dengan ibumu. Ayah akan segera kembali dan bermain denganmu, oke? King Sui meletakkan King Yon dan berlutut untuk berbicara dengan gadis kecil itu. King Yon masih terlalu muda untuk bisa memahami kata-katanya. Dia juga tidak berniat membuatnya mengerti. Saat dia masih berbicara dengan King Yon, Chang Hai Mingyue sudah berjalan ke arahnya. Dia berasumsi bahwa yang lain sudah menerima kabar itu juga. King Sui, pergilah. Hati-hati. Chang Hai Mingyue mengambil gadis kecil itu dan meminta King Sui untuk tetap berhati-hati. Baik, jangan khawatir, Anda dapat yakin bahwa suami Anda akan baik-baik saja. King Sui menjawab sambil tersenyum dan mencium pipi King Yon. Dia kemudian mencium pipi Chang Hai Mingyue juga, hampir membuatnya kewalahan dengan emosi campur aduk. Ayah, aku ingin pergi denganmu. Luan melangkah maju dan mengungkapkan niatnya. Dia tersenyum dan menyapa Chang Hai Mingyue sebelum mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi kecil King Yon. Setelah itu dia pergi ke King Sui dan memeluknya dengan lengannya. Kalau begitu ayo pergi. King Sui ingin menolak permintaannya tetapi memikirkan sejenak sebelum menjawabnya. Luan telah memutuskan untuk bertarung, dan dia akan bertarung dengan ayahnya di pertempuran di masa depan. Dia setuju untuk membiarkannya ikut sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman jika perkelahian terjadi antara dia dan anggota klan bangsawan Baima. Bersambung, sampai berjumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur, dan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Tanpa kalian, alurmu tidak dapat berkembang. Matur nuwun.